Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Adrival. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Langsung saja pada tema pertama, yaitu latar belakang. Topik pertama adalah latar belakang. Bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia. Manusia yang merupakan makhluk sosial harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengenal kebudayaan dan menciptakan berbagai wujud ide, aktivitas, hingga artefak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia telah menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun lisan. Sedangkan untuk bahasa gaul sendiri, bahasa gaul merupakan bahasa pergaulan yang bersifat non-formal. Penggunaannya pun biasanya terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa ini awalnya merupakan bahasa sandi yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangannya, bahasa gaul saat ini bukan lagi merupakan bahasa sandi, melainkan menjadi bahasa sehari-hari yang populer di kalangan remaja. Bahasa gaul berfungsi sebagai ekspresi rasa kebersamaan para pemakainya. Selain itu, dengan menggunakan bahasa gaul, mereka ingin menyatakan diri sebagai anggota kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Kehadiran bahasa gaul itu dapat dianggap wajar karena sesuai dengan tuntutan perkembangan nurani anak usia remaja. Masa hidupnya terbatas sesuai dengan perkembangan usia remaja. Selain itu, pemakaiannya pun terbatas pula pada kalangan remaja kelompok usia tertentu dan bersifat tidak resmi. Jika remaja tersebut sedang berada di luar lingkungan kelompoknya, maka bahasa yang digunakannya akan beralih ke bahasa lain yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu bagaimana keadaan bahasa Indonesia formal di masa sekarang. Sebagai warga Indonesia yang baik, sudah sewajibnya bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam semua kegiatan kita. Demikian pula di dalam dunia pendidikan, baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia harus digunakan sebagai bahasa pengantar. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan bahasa Indonesia tetap dilestarikan dan dapat berkembang di masyarakat. Selain itu, upaya tersebut diharapkan pula dapat menjadi perekat persatuan suku yang ribuan jumlahnya ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Namun, di zaman sekarang ini, kecenderungan untuk mengunggulkan identitas bangsa asing sudah tidak bisa dibendung. Tidak terkecuali di bidang bahasa. Hampir setiap gedung-gedung megah di Indonesia terpampang tulisan-tulisan asing sebagai lambang kemodernan, sedangkan pemakaian bahasa Indonesia dianggap kampungan, atau tidak keren, atau ketinggalan zaman. Sikap yang demikian itu tentu akan melunturkan citra dan identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan bahasa Indonesia semakin terjepit. Kita sering mendengarkan orang berdalih bahwa berbahasa itu yang penting lawan bicara kita memahami informasi yang kita sampaikan, dan tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam bahasa Indonesia. Pretensi itu berkembang menjadi sebuah aksioma di masyarakat. Dampaknya, bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi terabaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja. Perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja bisa menjamur sangat cepat karena dipengaruhi beberapa faktor seperti media sosial, televisi, hingga faktor lingkungan penggunanya. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Penikmat situs-situs jejaring sosial, yang kebanyakan adalah remaja, menjadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa ini akan dilihat dan bisa saja ditiru oleh ribuan remaja lain. Misalnya jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter,
Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu, lingkungan juga memiliki andil dalam pengaruh penyebaran bahasa gaul di kalangan remaja. Umumnya, para remaja menyerap apa yang mereka dengarkan dari orang-orang dewasa di sekitarnya, baik itu teman bermain ataupun orang tua mereka. Peran media baik itu yang berupa media digital lainnya seperti film ataupun sinetron memiliki pengaruh dalam penyebaran bahasa gaul di kalangan remaja masa kini. Film-film ataupun sinetron yang tayang di televisi masa kini sering menggunakan bahasa gaul di dalamnya, sehingga para penonton yang menikmati khususnya para remaja pun ikut meniru dan mempraktikkannya dari kehidupannya sehari-hari. Dalam penggunaannya, bahasa gaul dapat berakibat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Sedangkan untuk dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan di sekolah ataupun tempat kerja, kita hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu karena tidak semua orang mengerti atau paham maksud dari kata-kata tersebut. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam acara formal, misalnya ketika sedang presentasi di depan kelas. Kesimpulannya, meskipun penggunaan bahasa gaul tidak dilarang, namun penggunaan bahasa gaul ini dapat menjadi ancaman nyata bagi eksistensi bahasa Indonesia yang berstatus sebagai identitas negara kita. Ibarat dua sisi koin, penggunaan bahasa gaul ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, penggunaan bahasa gaul ini dapat mendorong para remaja untuk menjadi lebih kreatif dalam menciptakan bahasa-bahasa gaul baru. Di satu sisi, dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul adalah terancamnya eksistensi bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, kita yang sudah terbiasa menggunakan bahasa gaul akan sulit apabila kita harus dihadapkan di situasi-situasi profesional, seperti seminar ataupun forum formal. Jika kita tidak bisa membatasi penggunaan bahasa gaul dan tidak diimbangi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka tidak mustahil apabila suatu saat bahasa Indonesia akan punah. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita bersama-sama membantu dalam melestarikan serta menjaga identitas bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dengan meminimalisir penggunaan bahasa gaul di masyarakat dan berkampanye untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama di masyarakat kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.